Kami dari kelompok 7 menjelaskan materi tentang analisis kredit. Saya, Alina Nujum, pemateri 1, akan menjelaskan tentang pengertian analisis kredit dan fungsi dari analisis kredit. Analisis kredit adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan dan kelayakan berkas, surat, data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak. Menurut para ahli, Lukman dan Wijaya 2005, analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak. Yang kedua, fungsi analisis kredit. 1. Sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Maksudnya, dengan melakukan analisis kredit, pihak bank bisa menentukan berapa persen tingkat bunga yang akan dikembalikan oleh nasabah dan juga pihak bank bisa mengetahui jaminan apa-apa saja agar kreditnya bisa diterima. Yang kedua, sarana untuk pengendalian risiko yang dihadapi bank. Dengan melakukan analisis kredit, pihak bank bisa memperkecil atau mengendalikan risiko apabila permohonan kredit seorang debitur tidak memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh bank. Dalam artian, jika pihak bank tidak melakukan analisis kredit kepada seorang debitur, maka risiko yang akan diterima bank bisa saja besar. Yang ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Maksudnya, kegunaan dari analisis kredit ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang dia peroleh. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Maksudnya, dengan melakukan analisis kredit, pihak bank bisa membuat keputusan apakah permohonan kredit dari calon debitur tersebut diterima atau ditolak. Yang kelima, sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Saya Blasi Subrijuma dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pertimbangan analisis kredit. Dalam pelaksanaan penilaian kredit, bank harus selalu mempertimbangkan berbagai hal yang terkait agar kredit yang akan dipinjamkan dapat memiliki manfaat dan tidak merugikan bank maupun debitur di masa depan. Menurut Raja, bank harus selalu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keamanan kredit atau safety. Artinya, harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. Kemudian yang kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit atau suitability, yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menguntungkan atau profitable. Di sini, baik bagi pihak bank berupa penghasilan bunga maupun baik bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. Kemudian saya akan membahas materi yang kedua mengenai penilaian analisis kredit. Pemberian kredit mengandung risiko tertentu. Untuk menghindari maupun memperkecil risiko tersebut, maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank atas dasar syarat-syarat bank yang terkenal dengan 5C. Yang pertama, karakter. Karakter adalah keadaan watak nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian tersebut yakni untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut dapat ditempuh melalui upaya antara lain. Yang pertama, meneliti riwayat hidup calon nasabah. Yang pertama, menilai reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya. Kemudian, meminta bank to bank information atau sistem informasi debitur. Yang ketiga, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah berada. Kemudian yang keempat, mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi. Yang kelima, mencari informasi apakah nasabah memiliki hobi berfoya-foya.
Kemudian kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan tertentu, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan kapital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang diminta kepada bank. Kemudian, dasar yang ketiga adalah capacity. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperoleh. Kemudian yang keempat adalah kolateral. Kolateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah kepada bank sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Kolateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sampai sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Pada hakikatnya, kolateral tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga kolateral yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi, contohnya surat-surat berharga. Kemudian yang kelima, condition of economy. Condition of economy itu yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Untuk mendapat gambaran mengetahui hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain. Yang pertama, keadaan konjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, kemudian keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran. Sekarang kita masuk pada materi 7P, yaitu penilaian dengan menggunakan analisis. Yang pertama, personality, di mana menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya dan sifat kepribadian calon debitur sebagai pengguna dan dasar pertimbangan pemberian kredit. Yang kedua, yaitu yang B, mengklasifikasi nasabah, di mana merupakan parti sebagai klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal dan loyalitas serta karakter. Yang ketiga, purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termaksud jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat, prospek, di mana prospek ini merupakan usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, untuk dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Yang kelima, payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana nasabah dapat mengembalikan kredit tersebut. Yang keenam, ya profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Dan juga yang ketujuh, protection, yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan pendapat perlindungan dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi. Terima kasih. Atas pemateri selanjutnya saya berikan kepada teman. Saya akan membahas tentang aspek-aspeknya. Di sini terdapat 6 aspek. Dari 6 aspek ini saya akan membahas 3 aspek. Yang pertama, aspek hukum atau yuridis. Dalam aspek ini tujuannya adalah untuk menilai keaslian dalam keabsahan dokumen-dokumen yang akan diajukan oleh pemohon kredit. Supaya dilakukannya aspek hukum ini supaya tidak terjadi permasalahan atau kepalsuan terhadap dokumen-dokumen yang akan diajukan. Yang kedua, aspek pemasaran. Dalam aspek ini dinilai besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga akan diketahui prospek usaha tersebut sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini supaya tidak tersendatnya
sejak tersendatnya pembayaran kredit, jadi pihak pemberi kredit harus mengetahui dengan jelas prospek perkembangan dari usaha yang akan diberikan sebagai yang akan dijalankan oleh. Dan yang ketiga adalah aspek keuangan. Analisa aspek ini terhadap perusahaan pemohon kredit sangat menentukan jumlah dari kebutuhan usaha dan juga terpenting untuk menilai kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang, serta untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kreditnya. Terima kasih. Baik, yang berikut saya akan melanjutkan penjelasan tentang aspek pengkreditan bank. Yang berikut aspek teknisi atau operasi. Aspek teknisi atau operasi merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan layout, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi usaha seperti kantor pusat, kantor cabang, dan pergudangan. Demikian pula dengan masalah layout mesin-mesin, termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan. Dalam aspek produksi atau teknisi ini, yang perlu diketahui oleh bank dalam analisis kredit dalam sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, dan perikanan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi dan pembelian. Yang kedua, produksi plant, pabrik atau lahan, bahan baku atau bibit. Terus yang ketiga ada bahan baku atau pembantu. Yang keempat, tenaga kerja dan sumber dayanya. Dan yang kelima, teknisi atau suku cadang atau pengadaannya. Dan yang berikut, tambahan alat produksi atau pembelian. Yang berikut aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi adalah suatu bentuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosialisasi masyarakat secara umum, seperti yang pertama itu mengurangi ekspor barang atau sebaliknya mengurangi ketergantungan terhadap impor. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana. Yang kelima, membantu isolasi daerah tertentu. Dalam kehidupan individual, tidak terlepas sama sekali dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat, karena masing-masing saling mempengaruhi. Dengan demikian, kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan mempengaruhi pula kehidupan perusahaan. Yang berikut, aspek analisis mengenai dampak terhadap lingkungan. AMDAL terhadap lingkungan, baik darat, air, udara, termasuk kesehatan, di mana manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam, sehingga proyek yang dibiayai tidak mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap lingkungan yaitu kesehatan yang terganggu. Yang kedua, tanah dan darat menjadi gersang atau terjadinya erosi. Dan yang ketiga, air menjadi limbah, berbau, busuk, berubah warna atau rasa yang menyebabkan banjir. Udara mengakibatkan polusi yang berdebu. Dan yang terakhir, merubah tatanan adat istiadat setempat. Sekian. Baik. Baik, terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan contoh kasus analisis kredit dalam bentuk memorandum. Permohonan kredit Bank BRI. Yang pertama, besar permohonan berdasarkan surat permohonan debitur YBS mengajukan permohonan
baru dengan fasilitas kredit sebesar 100 juta. Yang kedua, objek yang dibiayai, kontrakan. Yang ketiga, alasan permohonan kredit, yaitu renovasi dan penambahan kamar kontrakan dalam rangka memenuhi permintaan konsumen. Dari contoh memorandum di atas, pihak permohonan mengajukan memo kreditnya dengan alasan ingin merenovasi kontrakan dan menambah jumlah kamar. Menanggapi apa yang diajukan permohonan atau debitur, bank tidak semata-mata terlebih dahulu menerima permohonan kredit. Berbicara mengenai kredit, tentu tidak lepas dari tujuan dari perbankan sendiri, yaitu penyaluran kredit. Target penyaluran kredit ini adalah pihak ketiga, yaitu masyarakat atau debitur. Meskipun masyarakat menjadi target utama dalam hal ini, namun tidak semua permohonan kredit calon debitur disetujui oleh pihak perbankan. Pihak yang menentukan disetujui atau tidaknya kredit Anda adalah analisis kredit. Analisis kredit punya kualifikasi khusus dalam menjalankan tugasnya. Untuk membantu kerja seorang analisis dibekali dengan metode analisa kredit dalam bentuk format standar sistem yang harus dilengkapi, sehingga cara kerja analisis kredit bank menilai permohonan kredit bisa benar-benar terstruktur, jelas, dan objektif. Walau seorang calon debitur tidak mempunyai hutang dan catatan kreditnya bagus, bisa saja permohonan kredit usaha seorang ditolak. Ada banyak faktor yang dipertimbangkan meliputi analisa 5C dan analisa 5P, sehingga pengajuan kredit seorang calon debitur ditolak. Untuk contoh di atas, mungkin permohonan ditolak karena analis menghitung potensi bisnisnya kecil. Jadi, kemungkinan terjadi kredit macet alias gagal bayar. Cicilan setelah kredit diberikan besar. Jadi, untuk memo kredit di atas, menurut kelompok kami, bank ragu untuk menerima permohonan di atas dengan alasan: yang pertama, tidak adanya kepastian penghasilan dari debitur. Yang kedua, tidak adanya surat jaminan yang diterima oleh bank. Yang ketiga, bank tidak mengetahui seberapa banyak modal yang dimiliki oleh debitur. Atau dengan kata lain, pihak debitur dalam hal ini belum memenuhi prinsip 5C dan prinsip 5P yang notabene menjadi tolak ukur bank dalam memfilter permohonan debitur. Sekian dan terima kasih.